Gimana jadinya jika seorang tante berubah menjadi sapi perah meski tidak menghasilkan? Justru yang ada malah terjadi sesuatu yang membagongkan. Namun bagaimana itu bisa terjadi? Ya, film dengan judul A Lonely Cow Weeps at a Dawn yang dirilis pada tahun 2003 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film, ada seorang pria paruh baya bernama Tsukichi. Dia memiliki pertanian dan peternakan sapi. Setiap pagi, dia akan berangkat menuju kandang untuk memberikan makan, membersihkan, dan mengambil susu dari sapi-sapinya. Namun, ada sesuatu yang cukup berbeda di sana. Ada satu sapi favoritnya yang bernama Hanako. Masalahnya, Hanako bukanlah seekor sapi, melainkan seorang tante dengan polosan yang bersiap diambil susunya. Ini sungguh nggak masuk akal. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu saja Hanako tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan lucunya, Tsukichi menganggap kalau Hanako ini sedang sakit. Lantas dia menelpon seorang dokter hewan langganannya untuk memberitahukan kalau ada sapinya yang sedang membutuhkan pengobatan. Dokter itu menyarankan untuk menjual Hanako atau dijadikan sapi panggang aja karena usianya yang udah tua dan tidak lagi menghasilkan susu. Namun, Tsukichi tersinggung dan marah. Baginya, Hanako tuh masih sehat dan akan bertahan 1000 tahun lagi. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi pada Tsukichi? Kenapa sapi Hanako berbeda dari yang lainnya? Bahkan Hanako berubah menjadi wanita normal ketika Tsukichi berada di rumah. Nama aslinya itu sebenarnya adalah Noriko. Hanako adalah sebutannya kalau dia berada di kandang sapi. Noriko membuatkan makanan dan minuman untuk Tsukichi dan melayaninya bagaikan ayahnya sendiri. Jadi sebenarnya Tsukichi ini sepertinya mengalami penyakit tua dan ingatannya sudah mulai banyak yang menurun. Bahkan dia juga mengalami sedikit stres dan membuat seolah-olah Noriko itu adalah sapi favoritnya. Sementara di sisi lain, si dokter merasa kalau waktunya mereka pergi ke peternakan Tsukichi melihat kondisi sapinya. Namun sebelum itu si dokter minta jatah sama perawatnya dan mereka malah begituan. Padahal ada orang yang datang ke kliniknya kali itu meminta obat untuk babinya yang mengalami sakit. Kala itu Noriko dan Tsukichi sedang makan siang bersama. Lalu Noriko memperlihatkan sebuah iklan di koran ada sebuah lomba membuat kaligrafi. Noriko menunjukkan itu berharap Tsukichi bisa ikutan lomba tersebut. Apalagi Tsukichi ini adalah salah satu orang yang handal dalam membuat lukisan kaligrafi di desa mereka. Sayangnya, Tsukichi menolak sambil memperlihatkan tangannya yang udah lemah dan sering bergetar. Hal itu tidak memungkinkan dia untuk melukis lagi. Tapi, siapa sebenarnya Noriko ini? Jadi ternyata, Noriko ini adalah menantu dari Tsukichi. Suami Noriko yang tidak lain adalah anak dari Tsukichi telah meninggal 1 tahun yang lalu. Noriko merasa kasihan dengan Tsukichi dan memutuskan untuk tinggal dengannya dan membantunya. Apalagi Tsukichi udah ditinggalkan oleh istrinya sejak lama. Bahkan dia rela berpura-pura menjadi sapi Hanako karena sebenarnya sapinya itu udah lama mati. Meski begitu, Noriko senang dengan kondisinya yang sekarang. Apalagi tinggal di sebuah pedesaan Jepang itu sungguh nikmat. Banyak pemandangan yang indah di sekitar desa. Noriko sudah lama ditinggal mati oleh suaminya. Jadi terkadang dia juga butuh yang namanya begituan. Masalahnya tidak ada musuhnya. Jadi dia memutuskan buat olahraga tangan sendiri aja. Ingat ya, tonton film ini pas sendirian aja. Setiap pagi Noriko akan pergi ke kandang sapi lebih awal dibandingkan Tsukichi. Dia akan bersiap untuk menjadi sapi Hanako. Lalu tak lama Tsukichi datang dan mulai memerah Hanako. Tapi beberapa hari belakangan ini Noriko berbicara pada Tsukichi sambil mengingatkan kalau dia ini sebenarnya adalah Noriko. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Hajime ketemu sama seorang wanita dari kota bernama Mitsuko. Sepertinya mereka udah saling kenal dan ujung-ujungnya mereka begituan. Tentu aja tidak gratis. Mitsuko ini ternyata adalah anak perempuan dari Tsukichi. Kedatangannya membuat Tsukichi sedikit agak kesal. Sudah 10 tahun lamanya Mitsuko tidak pernah ada kabar dan gak pernah mau pulang. Kerjaannya hanya mabuk dan teler gak jelas. Tujuan Mitsuko ke sana ternyata hanya ingin mengambil surat tanah rumah itu dan dijual. Memang dia ini anak kurang ajar sih. Tidak pantas dia melakukan itu pada ayahnya sendiri. Sayangnya, bukan hanya Mitsuko yang pernah melakukan ini pada ayahnya. Namun, suami Noriko yang bernama Hideo
juga pernah mencoba menjual sapi-sapi ayahnya demi uang. Itu tidak pantas dicontoh ya. Mitsuko gagal menemukan surat tanah itu, lalu esok paginya dia mengikuti ayahnya pergi ke kandang. Di sana dia menemukan sebuah bra terparkir. Mitsuko yakin kalau itu pasti adalah milik Noriko. Lalu tidak segan-segan Mitsuko mengata-katai sang ayah dengan sebutan mesum. Padahal Sukichi bukanlah orang yang seperti itu. Gara-gara ucapan Mitsuko membuat Sukichi menjadi agak stres dan kesal. Apakah dia salah tinggal dengan menantunya sendiri? Terlebih lagi, Noriko sendiri yang mau. Sementara di sisi lain, Mitsuko membuat perjanjian dengan Hajime. Dia ingin Hajime mencari surat tanah itu. Jika dia berhasil, akan diberikan bagiannya. Di usianya yang udah setua ini, Sukichi hanya berharap dia bisa hidup dengan tenang dan damai. Tidak ingin ada masalah. Tapi masalahnya justru muncul dari anaknya sendiri. Si dokter datang memeriksakan kesehatannya. Meski dokter hewan, setidaknya dia masih punya keilmuan kedokteran. Dokter juga meminta Sukichi untuk menginap di rumahnya saja, jadi dia bisa terus memantau kesehatannya. Sementara Noriko yang menunggu kepulangannya malah didatangi oleh Hajime yang meminta surat tanah tersebut. Hajime tahu kalau Noriko ini tidak akan memberikan surat itu dengan mudah. Jadi dia memberikan minum sebanyak-banyaknya supaya dia teler. Tapi tetap aja Noriko tidak memberitahukannya karena memang sebenarnya Noriko nggak tahu. Pada akhirnya, Hajime mencoba mencarinya sendiri, tapi tetap tidak ketemu. Saking kesalnya, Hajime malah menganu Noriko yang udah ngantuk berat. Tapi saat waktu menunjukkan pukul 5 pagi, Noriko tersadar dan kabur lalu pergi ke kandang sapi. Hajime masih mengejarnya dan ingin melanjutkan itu. Beruntungnya Sukichi datang dan membantu Noriko hingga mereka berhasil bikin hidung Hajime bonyok. Kondisi Sukichi makin lama makin melemah. Dia terbaring beristirahat dengan kepalanya diperban. Noriko berbicara pada Sukichi kalau dia tuh sebenarnya ingin terus bersama dengan Sukichi apapun kondisinya. Bahkan hari itu Sukichi menang banyak. Dia dikasih gunung kembar dan dikasih ya itulah. Sayangnya mungkin itu yang pertama dan terakhir kalinya. Sukichi memutuskan untuk melepaskan surat tanah itu dan memberikannya pada Hajime. Sementara dia sendiri akan pergi ke panti jompo. Sukichi sadar kalau dia tuh tidak mungkin meminta Noriko untuk terus-terusan bersama dengan dirinya. Noriko masih muda dan masih banyak kesempatan. Usianya juga masih sekitar 40 tahunan. Rumah sudah terjual dan kini Noriko berpamitan seraya berterima kasih pada Sukichi. Dan pada akhirnya, film pun selesai. Jadi, pesan moral apa yang bisa didapat dari film ini? Ya, itulah tadi alur cerita film A Lonely Cow Weeps at Dawn. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.